Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Widyakusuma, nomor absen 29, kelas 11 RPL 2 SMK Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang UML. Deskripsi UML. UML atau Unfit Modeling Language merupakan sistem arsitektur yang bekerja dalam OOAD atau Object Oriented Analysis Design dengan satu bahasa yang konsisten untuk menentukan visualisasi, mengkonstruksi, dan dokumentasi artefak. Artefak sendiri merupakan sepotongan informasi yang digunakan dalam suatu proses rekayasa software yang dapat berupa model, deskripsi, atau software yang terdapat dalam sistem software. UML mulai diperkembangkan oleh Object Management Group sebagai bahasa standar yang menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi pada tahun 1997. Fungsi UML 1. Memberikan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun program rekayasa. 2. Menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam pemodelan. 3. Memberikan model yang siap digunakan. 4. Sebagai blueprint karena sangat lengkap dan detail dalam perancangan yang dijadikan informasi mengenai coding suatu program. 5. Dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek. Jadi tidak hanya untuk digunakan pemodelan software saja. 6. Menciptakan suatu bahasa pemrograman yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin. Kelebihan UML yaitu stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. 2. Reusability. Dengan metodologi berorientasi objek, dimungkinkan penggunaan ulang kode, sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak. 3. Understandability, yaitu kode yang dihasilkan dapat diorganisasikan ke dalam kelas-kelas yang menghubungkan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. 4. Uniformity, atau kode yang dihasilkan dapat diorganisasikan dengan bersama. Jenis atau tipe UML, yaitu 1. Use case diagram, 2. Activity diagram, 3. Package diagram, 4. State diagram, 5. Sequence diagram, 6. Class diagram, 7. Communication diagram, 8. Composite struktur diagram, 9. Object diagram, 10. Timing diagram, 11. Komponen diagram, 12. Deployment diagram, 13. Interaction overview diagram. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case memiliki pengertian yang berarti suatu model yang sangat fungsional dalam suatu sistem yang menggunakan aktor dan use case. Use case juga merupakan layanan atau fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem untuk penggunanya. Deskripsi use case yaitu 1. Use case merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan dari pemakai. 2. Use case merupakan fase awal untuk setiap fase pengembangan sistem berbasis objek, desain testing, dan dokumentasi. 3. Use case menggambarkan kebutuhan sistem dilihat dari sudut pandang di luar sistem. 4. Use case menentukan nilai yang diberikan sistem kepada pemakai. 5. Use case hanya menetapkan apa yang seharusnya dikerjakan oleh sistem, yaitu mengangkat dengan kebutuhan fungsional sistem. Fungsi use case diagram yaitu mengetahui fungsi yang dimiliki sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi tersebut. 2. Mendeskripsikan interaksi antara aktor dengan sistem. 3. Menggambarkan kelakuan atau behavior sistem yang akan dibuat. 4. Menjelaskan secara sederhana fungsi sistem dari sudut pandang user. Ini adalah sebuah simbol use case diagram. Yang pertama, aktor. Aktor memiliki fungsi untuk menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Lalu dependensi, yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan berpengaruh terhadap elemen yang tergantung padanya, elemen yang tidak mandiri atau independen. Yang ketiga, generalization, yaitu hubungan di mana objek anak atau descendant
berbagi perilaku dan struktur dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Yang keempat, include. Include berfungsi untuk menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. 5. Extend. Extend menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. 6. Association. Association adalah apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. 7. System. Sistem menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. 8. Use case. Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang tertukar bagi suatu aktor. 9. Collaboration. Collaboration adalah interaksi antara aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemen atau sinergi. 10. Note. Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Berikut adalah contoh use case diagram yang aktornya terdiri dari sekretaris, karyawan, admin, dan LDAP. Kelebihan dan kekurangan use case. Kelebihannya, 1. Dapat digunakan ulang di dalam suatu proyek. 2. Dapat dasar untuk pengukuran penjadwalan atau validasi. 3. Tidak menggunakan bahasa yang khusus. 4. Dimengerti oleh pebisnis, jadi merupakan sebuah jembatan bagi pengembang software dengan pemakai. Kekurangannya adalah 1. Template use case tidak menjamin kejelasan sistem. Hal ini tergantung dari kemampuan yang dimiliki penulisnya. 2. Data masih kurang teridentifikasi dengan baik. Berikutnya adalah kelas diagram. Deskripsi kelas diagram. Kelas diagram merupakan sebuah kelas yang menggambarkan struktur penjelasan kelas, paket, dan objek, serta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram juga menjelaskan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana cara agar mereka saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Fungsi kelas diagram menjelaskan tipe dari objek sistem dan hubungannya dengan objek lain, memodelkan logical database skema, memodelkan distribusi responsibility, memodelkan vocabulary dari suatu sistem. Area pokok dari kelas diagram yaitu ada nama. Nama adalah nama dari sebuah kelas, atribut. Atribut adalah properti dari sebuah kelas, atau atribut melambangkan batas nilai yang mungkin ada pada objek dari kelas. Yang ketiga, metode. Metode adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas atau yang dapat dilakukan oleh kelas lain terhadap sebuah kelas. Sifat atribut dan metode ada 3, yaitu private. Private tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. 2. Public. Public dapat dipanggil oleh siapa saja, sedangkan protected hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Simbol kelas diagram. 1. Generalization. Generalization merupakan hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. 2. Naive association merupakan upaya yang menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek. 3. Class, himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. 4. Collaboration. Collaboration merupakan deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. 5. Operasi yang benar dilakukan oleh suatu objek atau realization. 6. Dependensi adalah hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. 7. Association. Association adalah apa yang menghubungkan antara objek yang satu dengan objek lainnya. Berikut adalah contoh kelas diagram. Kelebihan kelas diagram yaitu
dapat memperlihatkan hubungan antar kelas dan menjelaskan detail tiap kelas di dalam model desain dari sistem. Kelas diagram memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Kelas diagram merupakan dasar untuk komponen diagram dan deployment diagram. Kekurangannya adalah sulit untuk menentukan antara atribut atau kelas, sering terjadi kesalahan, dan pengimplementasikan struktur dan sukar dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.